di share ke teman-teman kalian supaya pada gue Kak Sarah, terima kasih juga sama dia. Ya udah tahu ada Kak Sarah Wijayanto. Hai Kak Sarah. Apa kabar Kak Sarah? Kan Ika ada Kak Sarah. Iya udah tahu. Buset netizen ya. Gila-gilanya. Tanggapan tentang Gofar Hilman. Ini yang lagi hits ya. Berita lagi hits, lagi viral. Bahwa gue itu kalau lo tanya tanggapan gue tentang Gofar Hilman, tanggapan gue dia orang baik. Tapi gue memang agak bingung gitu. Pas gue sih kemarin lumayan gue baca ya itu kasus ya, kayak gue cek di beberapa media sosial termasuk Twitter. Dia bercerita begitu detailnya, seingat itu dia kejadian 3 tahun yang lalu. Gue agak bingung ya, maksud gue itu kan lama di dunia entertain ya, dengan berbagai banyak masalah gitu. Gue agak bingung kenapa baru 3 tahun ini baru dikasih tahu ke publik. Kalau ngomongin masalah trauma ya agak nggak ngerti ya. Kalau gue bilang doesn't make sense, nanti gue dibilang salah. Tapi ini pendapat gue, bebas, boleh dong kita berpendapat. Maksud gue, ia hadir ke acara yang orangnya banyak banget dan di situ rata-rata orang-orang pada minum. Terus kalau ada masalah kayak gitu, ya kenapa lo harus dipublikasikan 3 tahun dengan alasan trauma. Yang tahu cuma dia sendiri, cuma untuk perempuan. Makanya kan gue bilang sekarang itu sosial media itu jahat, bisa dibikin jahat, bisa dibikin baik. Tergantung gimana cara kita mau mainin sosial media. Nah, ini juga banyak yang nanya, Kak, bantuin Kak sikat Dennis. Kenapa gua harus sikat dia? Dia kan nggak punya salah sama gua. Lah kalau misalkan gua komen di Instagram, emang kenapa? Yang lain aja boleh komen, kok gua enggak? Kalian juga nih netizen kadang-kadang suka ngompor-ngomporin. Gue tuh bingung, masa gue nggak boleh komen di akun siapa? Gimana sih? Mbak Niki mendingan jangan. Yang ikut campur siapa, Reva? Agak bodoh ya kamu ya, ternyata ya. Yang ikut campur siapa? Kalau gue komen di akunnya Dennis yang lagi berantem sama orang, so what? Masalahnya di mana? Kalau gue bilang gue dukung Dennis juga, so what? Kenapa emang? Kok direntet-rentetin gue ikut campur? Najis gue ikut campur. Ngapain gue ikut campur berantem-berantem kampungan begitu? Tuh tinggal lapor polisi. Buat apa deh gunanya polisi kalau nggak dilaporin? Gimana sih? Terus kalau misalkan Dennis tiba-tiba datang bilang selamat buat video klip gue, terus kenapa? Permasalahannya apa? Kok jadi direntet-rentetin gue malah nyerang si inilah, nyerang si itulah. Gila-gilanya kadang-kadang. Tuh Dokter Oki, kalau mau perawatan jangan lupa ke Benings Klinik ya. Nah, kalau mau perawatan ke Benings Klinik tuh. Laser tercanggih, termahal, tercucok. Makanya kita tuh kalau jadi artis, selebritis itu ya pentingnya sekolah itu ya begitu, biar tahu attitude ya.
Jadi nggak semena-mena gitu. Siapapun lah, makanya kan gue bilang berhati-hatilah main Instagram lah sekarang. Kayaknya gue demen banget nih sama diri gue yang sekarang. Terus netizen juga, janganlah dibilang serang si Cadel, si Dennis, bantai apa segala macem. Apa sih lu nanti kalau lu tau nggak? Gue harus tahu ya. Akan banyak waktu untuk orang yang emosi untuk ngelaporin orang ke polisi. Gue kasih tahu, hati-hati sama komen-komen, bener deh. Dia perang sama DP, biarlah dia yang perang sama DP. Kenapa netizen lu ikut-ikutan, ngompor-ngomporin pula? Kalau sampai kelewatan, misalkan contohnya dengan bahasa yang kasar ngetek, tinggal lapor ke polisi. Itulah gunanya ada polisi. Kalau Dennis juga merasa terancam, laporkanlah ke polisi. Selesai kan? Gofar Hilman kayak kepiting yang di kota-kota kecil taruh di atas punya Aska. Enggak, aku ngasih ke teteh. Iya, maksudnya taruh di atas. Yang ngurusin hidup orang siapa? Hei, mending gua ngurusin hidup karyawan gua, anak-anak gua. Netizen ini, makanya netizen, kalau misalkan netizen, memang gak semua netizen tinggal di kampung. Memang tidak semua netizen itu tidak sekolah. Tapi rata-rata yang komennya hancur pasti netizen yang tidak sekolah. Sudah terbukti di research secara real. Karen Delano, oh yes Kak Karen tuh. Kayak Kak Karen, orangnya netral, bukan cari aman tapi netral. Lagian gue bingung ya sama host gosip itu, dimana-mana harus objektif. Tidak boleh menyerang, kecuali memang lu sudah di setting baru gitu. Rian Ibram juga ngomongnya waktu di situ agak nyolot pun kelihatan itu kan di kamera. Sudahlah, jangan jadi senior junior, siapapun manusia harus dimanusiakan. Nggak ada itu senior junior apa segala macem, nggak ada. Kayaknya demen banget nih netizen nih kalau orang ribut menghujat sana sini, ikut-ikut nimbrung, ikut-ikut ngoporin yang nggak ada juntrungannya. Gue juga dibilang ngebantuin Dennis. Ngebantuin apa? Gue syuting aja sama dia baru 2 kali. Pada dasarnya semua manusia itu baik. Pada dasarnya ya. Tinggal bagaimana individualnya masing-masing. Kalau gue banyak waktu, ya gue pasti akan sortir satu-satu komen-komen kalian yang paling jahat, yang akan gue laporkan ke polisi. Lu tahu nggak? Sebentar lagi satu lawyer itu akan masuk penjara berkat ulahnya sendiri, seperti kalian netizen suka komen, posting-posting foto, komen tidak baik. Lawyer aja bisa gue masukin penjara. Coba, apalagi cuma netizen kayak kalian. Atau enggak, misalkan Denny sudah tersulut emosinya, merasa dipojokkan. Kalian juga tahu lah, Dennis itu orang yang sangat amat no hard feeling. Dia mau dibully seperti apapun sama artis-artis, atau dia lagi ada di satu acara dia mau dibully, dia no hard feeling orangnya. Kenapa gue bilang gue akan menurunkan tahta sama dia? Karena dia hampir mirip sama gue. Gitu loh. Jadi jangan diasumsikan seolah-olah gue ini di side-nya Dennis mau ngajar siapa. Jangan begitu, kalian tuh harus pintar. Makanya sekolah itu pintar. Jadi pintar, otak dipergunakan, otak kanan, otak kiri. Bener gak Kak Karen? Bagaimana bangsa ini mau maju pesat ke depan kalau masyarakatnya begitu?
Ya jangan salahkan negaranya. Kalau misalkan nanti tiba-tiba ada yang begini dan begitu, salahkan kalian sendiri, diri kalian sendiri, kalian salahkan lah. Jangan salahkan pemerintah terus. Jangan salahkan siapa-siapa, jangan. Yang harus disalahkan ya kalian, diri sendiri kalian yang tidak mau maju. Thank you. Air hangat aja teh. Terbukti kan setiap tuh setuju Kak Karen sayang. Terbukti setiap ada yang berantem sama siapa, kalian kompor-komporin. Nanti misalkan yang berantem sama siapa lagi main sama siapa, dipikirnya itu di pihak dia. Kan kacau ya kalau begitu ya, kalau pemikirannya. Tapi Dennis nggak jelas, mulutnya ngegas beraturan. Ya biarin aja mulut-mulut dia, kenapa kalian yang pusing? Dia mulut dia yang nggak beraturan emang bikin kalian. Dennis yang mulutnya nggak beraturan, biarin aja. Karen? Iya betul dong. Gitu. Jadi netizen juga harus pintar, harus tahu siapa yang menyudutkan. Lu ikut belain, nanti kira-kira nanti ketika udah Allahu Akbar, ketika udah di laporin polisi, pada takut-takut semua. Oh, ketetel. Sayang. Lah. Enggak sakit, kan enggak jatuh, enggak. Anak gak. Ngerti nggak lo? Hormat nggak lo? Ngerti nggak lo? Makanya kalau mau berantem sama gua harus pakai fakta yang akurat, jangan kotak-ketik monyet. Oh my god, hormat gak lo? Bagus ya. Mudah-mudahan nanti lagunya Niki selanjutnya kayaknya judulnya Hormat Gak Lo aja deh. Ya. Itu aku mau bagus bikin film, Kak. Nextnya aku mau bikin film. Iya film. Ya, video klip sudah selesai. Aku yakin bahwa video klip aku tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Jadi udah cukup bikin video klip. Sekarang aku mau bikin film. Film, yes. Harus beneran jadi ya. Oh iya, jadi bulan depan setelah Mas Rizal selesai bikin film sama salah satu PH besar, aku mau meeting untuk ngurusin skenario dan lain-lain. Asik. Kakak bikin ya? Udah pasti dong. Udah pasti. Nggak pakai desainer top, karena ini relate tentang kehidupan sehari-hari. Oh gitu. Cerita kamu nih ceritanya. Cerita tentang orang-orang yang mau berjuang, tapi orang-orang yang nggak punya apa-apa gitu, kayak tukang beca atau apa gitu. Tertantang kan untuk mencari baju-baju copang camping dong. Kalau baju bagus udah gampang kan? Teteo. Kalau baju bagus kan gampang, tinggal telepon desainer. Benar. Aduh, berapa miliar lagi Anda harus mengeluarkan uang untuk Kalau miliar itu sudah pasti, itu menembus sampai angka 10M, tapi itu adalah passion, Kak. Passion, itu adalah mimpi terakhir aku. Mau buat satu karya besar, yaitu film. Nikita Mirzani as a producer, executive producer, mampus nggak tuh? Jangan ngomong terakhir deh, agak takut deh. Tekong kalau kayak begitu ngomongnya. Jangan dong, bukan terakhir mau metiau. Maksudnya, setelah film, aku udah bener-bener puas gitu loh sama goals yang aku raih selama 12 tahun ini gitu. Iya kan? Iya. Ya, nanti kan keluar pas di 14 tahun nih kita 14 tahun nih kita menjadi seorang artis dan akhirnya dia mengeluarkan sebuah mahakarya yaitu film masterpiece. Iya. Cakep kan, Kak? Cakep banget udah, itu goalnya. Itu goal. Udah lah, ribut-ribut, berantem-berantem, udah setahun yang lalu 10 laporan, gue dilaporin polisi, 20 laporan polisi, udah. Jangan bilang gue takut sama si A, sama si B, berani sama siapa juga gue mah berani. Masa malah lagi bingung ya aku sama netizen. Kalau masa dibilangnya aku mau nurunin Tasa ke Dennis karena aku takut sama DP. Urusannya apa? Emang gue ribut sama dia? Kan ada gila-gila aja sama netizen ini ya. Emang anjing pada.
Nah, mendingan Kak, sebelum kita tutup, coba Kakak tahu kan berita viral satu lagi tentang Gofar Hilman. Menurut Kakak bagaimana itu tanggapan Kakak sebagai orang yang Siapa? netral? Gofar. Nggak tahu gue. Hmm. Gofar. Ya udah. Gofar. Apa itu?